Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita hari ini didasarkan pada Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sekilas jika kita membaca nats ini mungkin kita akan segera menyimpulkan bahwa yang Yesus maksud sebagai pencuri dalam nats ini adalah si iblis atau si jahat, karena dia melalui pengaruhnya telah mencuri, membunuh dan membinasakan manusia yang adalah milik Allah. Tetapi jika kita memahami lebih dalam terhadap nats ini, yang Yesus maksudkan dengan pencuri di sini bukanlah si iblis. Kita akan melihat pada nats sebelumnya di ayat 7, 8, dan 9. Sebelum ayat 10 ini, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Dan jika kita juga mengacu pada pasal 9, sebelum Yesus mengkritik kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, pemimpin-pemimpin agama orang Israel, orang Yahudi pada masa itu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa yang Yesus maksud sebagai pencuri dalam teks ini, dalam nats ini, memperjelas dan merujuk kepada pemimpin Israel yang gagal, orang Farisi dan pemimpin umat yang lain yang niatnya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan melalui pengajaran mereka yang salah, karena keinginan mereka pengaruh si iblis. Karena mereka tidak melalui Yesus, mereka tidak datang di dalam nama Yesus, tidak melalui Yesus yang adalah pintu. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jika kita perhatikan dalam nats ini, 3 kata kerja yang dilakukan oleh sang pencuri, yaitu pemimpin-pemimpin Israel yang gagal, yaitu mereka mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dalam hal ini kita menjadi jelas bahwa pemimpin-pemimpin telah membiarkan umat itu tersesat dan terhilang. Mereka tidak dipimpin, diarahkan kepada Allah, tetapi dengan tindakan kejam telah menjauhkan umat dari Allah, telah membuat mereka menjadi terbunuh dan binasa karena mengikuti pengajaran mereka yang salah dan sesat. Maka dengan caranya mereka telah mencuri dan membunuh dan membinasakan umat itu secara tidak langsung. Mereka mencuri umat yang seharusnya milik Allah, berada di jalan Allah, tetapi dicuri dengan mengikuti jalan mereka. Lalu dengan cara itu umat itu menjadi terbunuh secara perlahan karena mengikuti pengajaran mereka dan menjadi binasa.
Tetapi Yesus di dalam nats kita ini mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jika kita memahami nats ini, apakah umat atau domba-domba itu sebelumnya mati secara jasmani? Tentu tidak. Tetapi Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup yang dimaksud di sini bukanlah tentang hidup yang jasmani lagi. Karena untuk apa diberikan hidup secara jasmani lagi? Karena mereka secara jasmani hidup. Kehidupan yang dimaksud adalah hidup secara spiritual. Bahkan mungkin jika kita memahami lebih mendalam, yang Yesus maksudkan dengan kata aku datang supaya mereka mempunyai hidup, hidup yang dimaksud adalah hidup yang kekal. Karena tentunya domba-domba umat itu telah memiliki hidup secara jasmani, maka Yesus datang supaya domba-domba mempunyai hidup yang kekal dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata mempunyainya itu mengacu kepada hidup itu yang diberikan, yaitu hidup yang kekal itu, supaya hidup yang kekal itu dimiliki dalam segala kelimpahan. Jadi hidup yang dimiliki, yang diberikan oleh Yesus dengan kedatangannya, itu akan dimiliki dengan segala kelimpahan. Mungkin sebelumnya mereka mempunyai kehidupan yang jasmani yang mungkin tidak berkelimpahan, bahkan penuh kekurangan, bahkan penuh pertentangan, bahkan penuh kesengsaraan. Tetapi Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maka ini menegaskan, jadi mereka mempunyai hidup secara jasmani, lalu diberikan hidup yang kekal, dan di dalam hidup yang kekal itu mereka berkelimpahan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ajakan Yesus melalui nats untuk menegaskan dan mengarahkan kita memilih. Apakah kita akan memilih mengikut pencuri yang akan membuat kita tercuri karena dengan mengikuti pengajarannya lalu terbunuh dan menjadi binasa, atau mengikut Yesus lalu kita mempunyai hidup, yaitu hidup yang kekal, dan mempunyai hidup yang kekal itu dalam segala kelimpahan. Ingat perkataan Yesus di dalam ayat 9 yang mengatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Maka marilah kita memilih Yesus, mengikuti Dia, percaya kepadanya. Karena barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak percaya, dia akan binasa. Marilah kita mengikuti Yesus dan masuk melalui Yesus yang adalah pintu dan gembala bagi kita. Percayalah sama Yesus, terimalah Yesus sebagai juru selamatmu. Ialah yang akan memberikan engkau hidup yang hidup dan berkelimpahan di dalam hidupmu itu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin.